Haleluya, shalom. Coba lihat sebelahnya, senang banget lihat senyum kamu. Coba kasih tahu sebelahnya ya. Dan semoga sebelahnya bersenyum ya. Oke, haleluya. Yes. Terima kasih, saya bersyukur ulang tahun yang Jumat kemarin itu saya masuk kepala 6, jadi 60 tahun, udah tua ya. Dan juga 40 tahun di dalam pertobatan. Karena saya bertobat 1983, saya lahir di bumi ini 1963. Jadi 2023 ini spesial dan saya percaya saya dapetin suatu breakthrough yang besar buat hidup saya ke depan. 40 tahun nanti masuk babak yang berikutnya ya. Dan saya rindu setiap kita pun di dalam Tuhan, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Ya, amin. Kita akan lihat tema kita pada hari ini adalah The Last Call. Ya, kalau saudara bicara The Last Call, saudara ingat tentang panggilan di airport. Mari kita akan dengar yang satu ini, silahkan. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan KR959 tujuan Doha. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number QR9592 to Doha. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Ya, saudara kalau dengar panggilan ini, posisi saudara sudah siap boarding, itu suatu hal yang penuh sukacita. Karena saudara akan berangkat international flight. Tapi kalau saudara dengar suara ini, posisi saudara masih di tol bandara, ini bencana hebat saudara. Saudara bakal ketinggalan pesawat. Betul nggak saudara? Berapa banyak yang nyaris ketinggalan pesawat, angkat tangan? Hah? Pernah punya pengalaman nyaris? Ya, nyaris. Nyaris. Oke, yang nyaris ya. Berapa banyak yang benar-benar ketinggalan pesawat, angkat tangan? Pernah ya? Wah ya. Ada juga ya. Benar-benar ditinggal pesawat saudara. Tapi saudara kalau ditinggal pesawat, saudara masih bisa cari tiket next flight. Betul ya? Saya masih ingat Kak Hana, waktu itu dia berangkat sendiri pelayanan. Dan saya gak ikut karena dia yang diundang. Dia benar-benar saya udah doain biar aman-aman karena biasa berdua. Kalau berangkat kemana-mana sekarang dia sendirian. Dan saya minta dia benar-benar early ya. Dia datang lebih awal dan dia benar-benar sudah terjadi. Saking lamanya nunggu dia ke airport lounge. Masalahnya dia ketiduran di sana. Jadi ketika announcement itu terdengar, forget it lah, dia ketinggalan pesawat benar-benar. Terus dia telepon, Pi ketinggalan, ya ampun dia udah benar-benar awal banget datangnya tetap ketinggalan ya. Sana tidak berjaga-jaga dia ya. Berdoa dan berjaga-jaga dia. Makan di lounge dan ketinggalan. Oke, artinya cari tiket berikutnya. Ini masih ada kesempatan karena ini bicara flight. Ya, tetapi dalam hidup sehari-hari, dalam hidup sendiri belum tentu ada kesempatan loh saudara. Betul nggak saudara? Ketika saudara sedang ada di ICU, saudara sudah pikir, waduh nggak lama lagi nih gue pulang. Gitu ya. Saudara mungkin langsung doa-doa saudara ketika masih sadar, ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Karena apa? Sudah hampir di depan pintu ya untuk kita pulang ke rumah Bapa. Saya pernah ngalami saudara, kejadian yang saya nggak pernah lupakan seumur hidup saya. Saya bertobat 83 dan saya sungguh-sungguh on fire bertahun-tahun di dalam Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi dan segala macam. Tapi tiba di tahun-tahun keempat, kelima, saya terlengah dan saya balik hidup dunia lagi. Hidup di dalam masa lalu lagi, manusia lama lagi. Dan saya tidak mempedulikan Tuhan. Saya percaya Tuhan udah tegur, Tuhan udah ingetin, tapi kita ignore. Ya, mungkin panggilan itu sudah bicara, udah bunyi tuh. Balik, bertobat. Tapi karena kita sudah mulai menikmati dosa lagi, kita lupa. Sampai satu hari,
Saya masih ingat tuh, saya masih kuliah. Saya ada di rumah kontrakan saya di Salemba karena saya kuliah di UI. Waktu itu teman-teman kontrakan semua anak luar pulau semua, kecuali saya yang tinggal di Bogor. Jadi mereka pulang kampung karena liburan. Tapi saya sendiri yang nggak pulang karena saya punya problem sama mami saya. Jadi walaupun liburan saya nggak pulang. Saya mau jauh-jauh nggak ketemu mami sih. Jadi waktu itu saya udah aja enjoy sendirian di rumah kontrakan. Dan ya mulai ngaco lah hidup saya. Tapi malam itu saya naik motor pulang ke rumah kontrakan. Tiba-tiba saya terkapar jatuh di pekarangan rumah. Terpelanting itu motor, saya jatuh dan saya lumpuh. Nggak bisa bangun. Shock, kaget, kenapa begitu tiba-tiba. Orang nggak ada tanda-tanda sakit dan saya benar-benar lumpuh sudah. Nggak bergerak apapun. Hanya bisa tangan dua yang digerakkan. Saya nyeret badan saya, motor saya tinggalin, saya buka pintu kamar, saya masuk kamar ketakutan. Ketakutan luar biasa karena benar-benar what happened, saya nggak tahu. Dan karena saya begitu bergumul berjam-jam dengan ketakutan, saya letih dan saya tertidur. Dan apa yang terjadi? Saya punya roh keluar dan saya lihat jasad saya di situ. Mati deh gue, benar-benar mati. Oh my God, kok gak kasih peringatan kek? Kok kasih warning kek? Ya, kalau orang dipecat aja ada SP1, SP2, SP3 kan? Ini langsung game over. Waduh, benar-benar saya ketakutan. Dan saya pikir, kenapa gak dikasih kesempatan. Dan akhirnya saya lihat ada cahaya putih, saya tahu itu Tuhan. Dan sebelum Tuhan nanya, saya langsung naik banding ajukan. Karena saya takut hakim itu akan langsung memvonis saya. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan jangan nanya dulu Tuhan. Please Tuhan, give me a second chance. Give me the other chance for me. Saya tahu saya lagi ngaco. Kalau Tuhan panggil saya lagi pelayanan, saya lain cerita. Saya lagi ngaco-ngaconya dipanggil lagi. Gak siap Tuhan. Saya benar-benar gak siap Tuhan. Boleh gak saya dikasih kesempatan? Jangan ditanya, saya gak bisa jawab. Saya nangis, saya minta ampun dan segala macam. Terus Tuhan bilang gini, benar itu mau kamu? Benar Tuhan. Swear, sumpah, ampun. Terus Tuhan bilang kalau gitu kamu pulang, saya kasih kesempatan. Bangun saya. Tapi posisi lumpuh. Saya bilang, Tuhan jangan gini dong, nanggung-nanggung. Saya gak mau dong terus hidup lumpuh dong. Saya gak mau Tuhan, saya gak bisa maksimal begini Tuhan. Boleh gak saya minta, tadi lupa nanya. Kalau dikasih second chance jangan lumpuh. Kan posisi terakhir lumpuh tuh. Boleh gak saya tuh normal lagi Tuhan. Sembuh lagi. Saya mau hidup bener nih Tuhan. Sembuh saya. Langsung saya jalan lagi. Dan itu malam gak pernah saya lupakan. Berarti hidup saya hari ini cadangan. Sebetulnya saya udah mati. Ya, dan saya gak pernah lupa. It is the very serious warning for me. Ya, tepuk sebelahnya. Kalau kira-kira lu dapat kesempatan nggak ya kalau lu yang ngalamin? Coba tanya sebelahnya. Kira-kira kalau lu yang ngalamin, kira-kira dapat kesempatan nggak? Ini kebetulan saya dapat ya. Saya dapat anugerah. Tapi mungkin kita belum tentu dapat kesempatan ya. Nggak semua orang sama. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kita harus belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau airport manggil, lu telat, lu bisa bicara, belilah tiket next flight. Tapi kalau Tuhan panggil, belum tentu ada next chance for you. Oke, mari kita akan lihat ayatnya. Di dalam, ya silakan. Di dalam Lukas pasal ke-14 ayat ke-15. Nah ini yang manggil adalah Tuhan. Ya kita baca bareng yuk, 2, 3. Mendengar itu salah satu tamu yang duduk makan di situ berkata kepada Yesus, sungguh diberkati Allah. Setiap orang yang nanti diundang ke pesta besar di kerajaan Allah pada permulaan zaman baru. Ceritanya Yesus lagi diundang di pesta perjamuan besar dengan yang ngundang tamu terhormat dan yang datang orang-orang terhormat termasuk Yesus yang dihormati waktu itu. Dan Yesus berkata ngomong-ngomong tentang perjamuan, undangan pesta, satu hari kita akan diundang ke pesta sang raja. Lalu orang yang di situ komen, wow, sungguh diberkati ya.
kalau bisa diundang di pesta raja. Kalau Bapak Ibu dapat undangan, entah undangan pernikahan, undangan suatu acara peresmian, kemudian saudara bentrok, saudara punya acara yang lain. Berarti saudara mesti memilih bukan? Saya punya acara A atau saya datang di undangannya ini, si B ini. Nah kira-kira saya mau tanya, apa yang membuat saudara memutuskan untuk memilih salah satu? Coba tanya sebelahnya deh. Kalau lu ada undangan sama bentrok waktunya, you mesti milih kan? Pertimbangannya apa yang membuat engkau akhirnya milih yang ini gitu? Apa kira-kira? Coba bisa? Hah? Apa Ber? Apa yang membuat kamu milih, misalnya lu milih undangan deh ya. Daripada acara mungkin ada temen atau apa yang lain lah gitu ya. Lu milih tetap undangan si ini. Apa yang membuat kamu milih ini kira-kira? Hah? Karena lebih dekat. Yang undang ini teman baik. Sedangkan undangan yang ini ya gak terkenal. Bentrok sih. Tapi ya aku milih teman dekat dong. Hubungan bos gitu. Hubungan, betul kan? Karena yang ngundang ini spesial. Kita hargai. Berarti yang mengundang siapa menentukan bukan? Betul ya? Siapa yang ngundang? Lalu pentingnya acara ini juga seberapa penting bagi saya. Nah yang ngundang ini raja segala raja. Udah kalau Tuhan kejauhan lah. Yang ngundang ini Presiden Jokowi. Saudara diundang. Yang ngundang terhormat dan pasti kau sebagai terundang pun selalu merasa terhormat juga. Betul gak? Siapa saya? Kok saya yang dipilih? Mungkin ada orang yang lebih hebat dari saya. Mewakili company atau mewakili apalah ya. Kok saya yang dipilih gitu? Wow, saya terhormat sekali. Betul ya? Ya jadi ini suatu special moment. Dan juga benar-benar suatu privilege, kehormatan. Oke sekarang kita akan lihat ayat berikutnya ya. Lalu Yesus berkata, suatu kali ada seorang kaya, dan yang Yesus katakan sebetulnya sang raja pencipta langit dan bumi, ya, yang empunya dunia dan segala alam semesta ini, mengadakan pesta makan yang sangat besar dan mengundang banyak orang. Dan ini ayat bicara semua kita terundang. Coba tepuk sebelahnya, lu diundang woi. Kamu diundang. Ini bicara kamu. Kamu diundang semuanya di sini. Amin. Dan yang ngundang raja segala raja loh. Tuhan kita punya langit dan bumi. Wow, betapa terhormat kita ini semua. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Next ya. Nah, saya mau sorot lagi apa makna pesta di acara ini, di buat kerajaan Allah. Apa maknanya? Saya percaya suatu hari kita akan datang ke pesta itu. Ini bukan ayat cuma gombal. Ini firman dan ini ayat akan terjadi dalam hidup setiap kita. Sang raja menunggu kita yang terundang ini. Buat apa dia bikin pesta buat kita? Buat apa dia rayakan ketemu kita? Karena nomor satu, kita anaknya yang terhilang. Dia sampai bayar harga kirim Yesus Kristus mati di kayu salib buat kita. Dan engkau sekarang percaya Tuhan. Bapamu di sorga tuh begitu senangnya luar biasa. Begitu bangganya sama responmu, pilihanmu untuk bisa memilih percaya Yesus dan kau kembali sama dia. Dia ingin ketemu engkau anaknya. Yang seharusnya layak di neraka, tapi engkau sekarang sudah ada di dalam kerajaan Allah. Dia mau ketemu kita dan dia mau pesta merayakan sukacita keselamatan kita. Kita lihat ya tadi ayatnya bahwa ya. Oke, ini ayatnya dulu dia. Sorry, ini di sini dulu ya. Oke, nih sekarang saya masuk kepada dikatakan di sini ketika pesta itu sudah siap dimulai, dia menyuruh seorang budaknya pergi kepada para undangan untuk menyampaikan, mari datanglah karena semuanya sudah siap. Kita yang percaya entah tahun berapa engkau bertobat, entah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, engkau kalau tetap setia di dalam imanmu, engkau tiba di saat waktu itu undangan datang, dikatakan semuanya sudah siap. Tuhan selalu siap. Posisi undangannya siap enggak? Ini undangan bukan sekedar pesta prasmanan loh. Kalau pesta prasmanan kita bisa telat datang. Ini gala dinner. Semua engkau dapat kursi masing-masing dicatat name by name. Nama per nama. Eksklusif. Gak bisa kita diundang tuh bawa oma datang ikut juga gak bisa. Oma gak dicatat, kamu yang dicatat.
namamu yang ada di kursi itu. Dan semua mesti datang on time, langsung makan bareng bersama sang raja. Ada schedule rundown-nya, ada acaranya. Bukan sembarangan main telat. Raja siap, tolong kasih semua masuk. Nah ini penting saudara. Sekarang kita bicara tentang arti undangan itu adalah perayaan keselamatan kita. Kau dapat anugerah hidup kekal, raja bangga banget. Karena harga keselamatan itu sangat mahal. Amin. Tapi bukan cuma engkau diselamatkan loh. Tuhan berkata kamu diselamatkan bukan sekedar masuk surga. Kamu diselamatkan untuk kamu kembali ke rencana Allah. Kembali ke tujuan ilahi. Kamu masuk kembali, check in kembali kepada rencana Allah yang semula. Engkau diciptakan dengan maksud dan tujuan spesifik. Beritahu sebelahnya, kita hidup tuh harus ada tujuan. Katakan sebelahnya. Hidup harus ada tujuan. Dan semua kita tanpa sadar pasti punya tujuan. Entah tujuannya itu mulia atau tujuannya justru sia-sia. Ada orang menyanyiakan hidup. Dapat hidup yang begitu berharga ini tapi disia-siakan. Dengan buat dosa, dengan hidup gak jelas, ya kan? Akhirnya hidupnya segitu-gitu aja, kenapa? Dia gak menghargai hidupnya sendiri. Ya, sekali lagi semua orang punya tujuan. Tapi entah itu tujuan yang mulia atau tujuan yang sia-sia. Nah kalau kita punya rencana Allah itu tujuan yang begitu mulianya. Kita hormati kepercayaan ini. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dalamnya saudara. Nah ketika si orang ini, si undang ini setia dalam rencana Tuhan hidupnya ini dipenuhi. Dia akan disambut sama sang raja. You are finishing well. Kamu sudah mengakhiri hidup dengan setia sampai akhir. Aku mau rayakan bersama engkau. Amin. Dan saya percaya seperti kata Alkitab, di pesta itu akan ada apresiasi. Akan ada mahkota. Bagi orang yang setia, ada mahkota, apresiasi. Tapi mungkin aja ada orang yang setengah setia. Yang beda. Dan ada orang seperempat setia, ya beda lah. Tapi bagi engkau yang setia, tersedia mahkota bagi engkau oleh rajamu. Raja di pesta itu akan announcement. Dan jangan pernah engkau kaget, mungkin hamba Tuhan besar malah gak dapat apresiasi. Tapi seorang encim-encim sederhana di gereja malah dapat apresiasi, betul gak? Tanya sebelahnya, kira-kira kalau gue dapat gak ya? Coba tanya sebelahnya. Kira-kira lu dapat gak? Ini penting saudara. Ini penting. Gak ada yang bisa nyangka. Karena ukurannya bukan temen lu. Tapi ukurannya sang raja yang maha tahu yang kenal hidup kita. Dia akan merayakan kepada setiap orang yang setia. Amin. Ya ini dia saudara. Ya kalau saudara dapat undangan di pertemuan asuransimu atau di bisnis marketingmu. Mungkin ada apresiasi bagi yang udah mencapai ini mencapai itu. Ya seperti itu, tapi ini ingat ini raja, segala raja yang mengadakan. Wow, luar biasa sudah. Nah sekarang lanjut saudara. Di ayat yang ke-18, kita baca bareng-bareng yuk, 2, 3. Tetapi setiap orang membuat apa? Alasan untuk menolak datang. Bisa bayangin, saudara diundang oleh raja segala raja begitu terhormatnya. Acara yang sangat spesial dan namamu semua satu-satu ada kursinya loh saudara. Tapi ternyata engkau menolak datang. Sebetulnya antara nggak bisa datang sama nggak mau datang itu sama atau beda? Nggak bisa datang sama nggak mau datang. Beda atau sama? Kalau saudara diundang sama Jokowi, tapi ternyata saudara lagi di ICU, bukannya nggak mau datang, nggak bisa datang. Posisi di ICU. Saya lagi terkapar, lagi sakit nih, pengen datang nggak bisa. Itu nggak bisa datang, betul ya? Bukannya nggak mau datang, pengen banget, gitu. Tapi nggak bisa. Tapi Tuhan berkata di ayat ini, anak-anaknya, kita semua ternyata menolak datang. Kalau Alkitab bicara berarti itu benar terjadi. Ada banyak anak Tuhan yang diundang dan tidak mau datang. Terus kita semua penasaran dong. Apa alasannya? Kenapa dia gak bisa datang? Lu tahu gak di acara apa? Lu tahu gak yang undang siapa? Kok lu kenapa gak mau datang gitu?
Nah, kita akan pelajari sama-sama yuk. Oke, kita akan lihat di sini. Yang pertama, alasan pertama. Yuk baca dengan keras bareng-bareng saya. 2, 3. Orang pertama berkata, saya sudah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Saya minta maaf. Orang pertama berkata, saya baru beli properti Tuhan. Saya baru beli rumah Tuhan. Saya baru beli ladang tanah Tuhan. Sorry saya nggak bisa datang, saya mau ngecek. Bapak Ibu kalau beli rumah 3 miliar, dilihat nggak tuh rumah? Hah kira-kira? Di sini banyak agen properti soalnya ya. Kira-kira ada orang beli rumah, dia pasti ngeliat dong. Sampai dia serak banget baru dia beli kan. Kalau nggak serak mana beli kan. Cek lokasinya, cek lingkungannya, cek dalamnya rumah, cek semuanya. Ah gue serak deh gue beli. Pasti yakin sudah ngeliat. Betul? Dan orang ini berkata, saya baru beli properti dan saya mau ngeliat Tuhan. Sorry, gak bisa datang. Kira-kira kalau kamu jadi petugas yang reservasi, terus kamu lihat ini udah RSVP gak balas-balas nih si Berry. Ditanya dong sama dia, ini baik banget loh yang reservasi. Ber, lu udah terima undangan kan? Bisa datang gak sih? Padahal ini yang undang terhormat loh. Terus Berry bilang, maaf Bu, saya baru beli properti, gak bisa datang. Kira-kira yang terima begitu, kira-kira percaya gak sih? Gue bukan orang goblok. Lu beli properti pasti udah lihat Dan. Kalau lu mau lihat lagi, ya kapan-kapan, kali ini kan undangan 3 jam. Besok aja lihatnya, datang dulu lah acara ini. Betul kan? Jadi sekali lagi ini mah cuma cari alasan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sama orang ini? Orang ini sebetulnya mau menyatakan bahwa harta aset propertinya lebih penting dari Tuhan Yesus. Betul enggak? Bagi orang ini kekayaannya, uangnya, hartanya, propertinya, asetnya jauh lebih penting dari Tuhan Yesus. Dia gak tertarik datang sama Yesus. Walaupun dia anak Tuhan, kan terundang. Terundang loh, berarti dia anak Tuhan. Orang percaya, betul gak? Tapi dia gak tertarik untuk utamakan Tuhan dalam hidupnya. Bagi saya ngumpulin harta lebih penting. Ngumpulin duit lebih penting. Dan saya antusias untuk itu. Dan sorry, gak ada waktu buat Tuhan Yesus. Kalau yang ngundang Yesus sebegitu aja, bagi dia sebetulnya Yesus gak penting kan. Tuh, lebih penting duit. Sekarang saudara yang sudah punya properti, entah tanah, entah rumah, walaupun RSSS. Saya mau tanya, sertifikatnya atas nama siapa ya? Coba tanya sebelahnya, ngomong-ngomong sertifikat atas nama siapa? Kira-kira kalau kau berkata Tuhan hidup saya milik Tuhan Yesus. Kalau hidup saya yang segitu mahalnya ini milik Tuhan Yesus, apalagi duit saya. Apalagi tanah properti saya. Kan milik Yesus. Cuma masalahnya waktu ngurus notaris ditanya, Bu mau namanya atas nama siapa Bu? Yesus boleh gak? Masalahnya gak ada KTP-nya Yesus. Gak bisa daftarin Yesus ya. Ini sih Yesus yang ngasih Bu notaris. Boleh gak atas nama Yesus? Gak bisa. Atas nama saya, atas nama istri. Tapi sebetulnya milik Yesus kan. Betul gak saudara? Jadi kita harus sadar. Kayak kasus Rubicon, coba dititipin nama. Ngerti gak kasus Rubicon? Yang punya si A, tapi nama si B. Jadi beritahu sebelahnya itu tanah milik siapa coba, rumah milik siapa. Betul gak? Mobil atau motormu itu milik siapa? BPKB nama saya sih, tapi sebenarnya milik Tuhan. Cuma ya Tuhan pinjem nama saya aja. Amin. Ini harus kita sadar diri. Tahu diri. Kalau orang pikir ini punya saya. Dan dia bilang malah dia lupa sama pemiliknya yang ngundang. Aku mau ngurusin properti saya. Tuhan geleng-geleng. Ngomong-ngomong tuh properti punya siapa ya? Dari awal juga punya aku kata Tuhan. Coba pakai nama kamu aja kan di bumi. Tapi lupa sama yang ngasih, yang pemilik yang kasih pinjem. Dan dia sibuk sama properti asetnya itu. Nah orang begini akan bisa memakai uangnya untuk segala-gala keinginannya. Dan bukan untuk memuliakan Tuhan.
Padahal Tuhan titipin itu semua untuk dikelola untuk memuliakan Tuhan, bukan? Amin. Kalau kita diberikan harta, diberikan properti apapun, biarlah ini buat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi berkat Tuhan. Bukan untuk saya nikmati sampai saya lupa Tuhan. Makanya jangan sampai investasi bodong. Amin. Jangan taruh uangmu di kripto dan bitcoin. Makanya saudara. Taburlah di investasi yang benar. Buat memuliakan nama Tuhan. Inilah anak Tuhan mesti tahu. Kalau kita cuma dititipin, aku punya duit sama orang, aku punya duit tolong dikelola yang benar ya. Waduh bukan punya saya apalagi hati-hati lah. Kalau punya kita kadang-kadang kita ceroboh. Ya kalau punya orang ya lebih hati-hati. Supaya kita bisa pakai buat kepentingan yang punya kan. Cuma disuruh ngelola. Nah ini dia saudara. Harta, aset punya siapa. Ingat yang punya ngundang kita di acaranya. Masa kita gak datang saudara. Amin. Sekarang yang kedua yuk kita lihat. Yang kedua berkata. Kita baca yuk bareng-bareng 2, 3. Yang lain berkata. Saya sudah membeli 10 sapi jantan, sekarang saya mau berangkat untuk mencobanya. Maaf. Jadi zaman dulu zaman agraris. Jadi pertanian, peternakan itu main business, main professional. Jadi semua profesi di situ. Jadi ketika orang kedua itu ditanya gimana? Bisa datang Pak? Belum confirm nih, belum reservasi. Sorry aku gak bisa datang, aku baru beli 10 mesin. Buat pabrik. Aku baru beli 10 truk. Buat pabrikku, kira-kira gitu ya. Aku mau ngecek. Apalagi beli mesin 10 miliar atau lebih lagi dari itu. Kalau saudara beli mesin begitu mahalnya, masa saudara gak ngecek sih sebelum beli? Walaupun itu barang ada di Cina, saudara pergi dulu ke sana, make sure semua sesuai dengan kebutuhan kita, betul gak? Dan akhirnya saudara firm, ya udah masuk ke Indonesia. Kita import. Karena belum ada barang ini di Indonesia. Dari Cina, boleh. Tapi kita udah make sure dulu mesin ini begitu mahal dan begitu artinya dan saya tidak boleh salah beli. Dan orang ini berkata saya baru beli 10 sapi jantan kalau jadi 5 pasang gitu ya. Kan zaman dulu sepasang. Saya mau cek. Saudara, alasan ini sama sekali gak masuk akal. Dicari-cari. Jadi orang kedua ini tipe orang seperti apa? Orang yang lebih mementingkan saya lebih sayang bisnis dan kerjaan saya. Lebih dari Tuhan saya. Saya sibuk kerja Tuhan. Saya sibuk bisnis. Sampai ngelembur-ngelembur, sampai habis waktu. Karena bisnis ini luar biasa bagi saya. Padahal hidup kita di dunia ini, semua yang kau lakukan di dunia ini, sumbernya siapa? Tuhankah yang mengasihi? Atau karena usahamu kau bisa dapetin. Kalau engkau sadar Tuhan yang membukakan pintu. Tuhan yang memberikan kepercayaan. Kau bisa bekerja di sini. Kau bisa bisnis itu. Bukankah semuanya milik Tuhan? Kau bekerja karena Tuhan utus engkau di sana. Kau bisnis karena Tuhan percayakan sesuatu pada engkau. Kalau kita lupa malah kita bisa gunakan pekerjaan kita untuk korupsi, untuk bikin dosa, bisa. Bisnis ini bisa, untuk kita bisa macam-macam dan tidak memuliakan Tuhan, bisa. Tapi kalau kita kerja benar sama Tuhan dan bos kita Tuhan, kita percaya kita kerja nggak akan membuat kita tambah jauh dari Tuhan, malah buat lewat kerjaan kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Banyak orang karena jabatan mualaf, itu kan demi dapat jabatan, dapat kesempatan. Tinggalin iman, pindah agama. Karena bagi dia kerja lebih penting dari Tuhan. Betul? Banyak. Nah ini bahaya saudara. Lewat pekerjaan kita bisa bikin dosa, kenapa? Ada janji-janji, keuntungan. Kalau saya begini begitu, tambah cuan. Berarti apa? Kerjaanmu lebih penting dari Tuhanmu kan? Berubah semua hidup. Sekali lagi di sini Tuhan uji. Ingat yang disebut ini semua anak Tuhan. Karena semua terundang di pesta raja. Bukan orang dunia loh. Tapi dia menolak datang. Sekali lagi Tuhan undang loh. Cuma kita terbukti di akhirnya menolak datang. Wow, ini peringatan besar bagi kita semua.
Apakah kita sampai di situ? Ya orang kalau sudah bikin dosa kecil, iblis gak akan tinggal diam. Kau akan diseret untuk lebih menikmati dan dosa itu akan tambah besar, tambah besar. Dan sampai satu titik, the point of no return. Udah males balik sama Tuhan. Saya udah terlalu enjoy dengan dosa saya. Ada nikmatnya di situ. Ada enaknya di situ dan saya sungguh terlalu menikmatinya. Dan orang ngasih tahu semua udah final call, last call juga, forget it lah. Saya senang di sini Tuhan, saya nggak mau datang ke situ, ke pestamu. Nah ini dia yang terjadi saudara. Oke sekarang yang ketiga, kita akan lihat alasan orang ketiga. Mari baca bersama, 2, 3. Dan yang lain lagi berkata, saya baru saja menikah, karena itu saya tidak bisa datang. Maaf. Saudara, kalau saudara baru nikah, baru ya ada istri baru, ada suami baru, ini baru nikah, lagi senang-senangnya, ya baru pesta nih minggu lalu minggu ini ada pesta raja. Kira-kira saudara datang gak nih yang normal? Justru suami istri terundang dan hari ini kita bisa bersama istri yang kita baru nikahi atau suami kita baru nikahi, datanglah sama-sama rayakan di pesta raja kan. Satu acara yang bareng-bareng bisa di-celebrate gitu. Kita baru suka citanya nih, baru merit. Ya lu pasti datang loh malah. Tapi dia ada alasan, tuh aku baru kawin, soalnya gak bisa datang. Bener-bener, kalau saudara jadi petugas reservasi geleng-geleng kepala saudara. Ini orang tahu gak sih lu? Kalau cari alasan, pinter dikit kali. Bener, lu alasannya kayak gitu. Gimana coba? Geleng-geleng lu memang gak niat datang sebenarnya. Artinya apa nih orang yang ketiga ini? Orang yang mau berkata bahwa pernikahannya, keluarganya lebih penting dari Tuhan Yesus. Demi keluarga, demi pernikahan. Saya mau lakukan apapun. Tapi jangan Tuhan bawa saya lebih dari itu. Saya mau keluarga saya nomor 1. Pernikahan saya nomor 1. Suruh bayar harga lebih dari itu, sorry Tuhan. Saya cinta keluarga saya. Lah harusnya kan kebalik. Bawalah keluargamu sama-sama cinta Tuhan. Amin. Bawalah suamimu dengan engkau sama-sama cinta Tuhan. Kenapa gak gitu? Kenapa mesti dikontrasin begitu? Harusnya keluargamu lah. Ketika kamu bawa sama-sama cinta Tuhan, itu sukacita yang lebih besar lagi kan. Cinta Tuhannya gak sendirian nih, istri juga cinta Tuhan, suami juga cinta, anak-anak cinta Tuhan semua. Kita sama-sama bisa celebrate bersama Tuhan. Karena kalau anakmu cinta Tuhan, anakmu juga terundang di pesta raja. Amin. Kita bisa celebrate all the families dalam kerajaan Allah. Betul gak saudara? Tapi orang dia berkata, sorry Tuhan. Keluarga saya lebih penting dari engkau. Ini bukan cuma bicara keluarga, pernikahan. Tapi juga bisa bagi yang, siapa yang jomblo-jomblo angkat tangan boleh? Dengan jujur mengakui. Hah? Please. The jomblos silakan. The jomblos. Banyak di sini the jomblos ya. Saudara ketika saudara memilih pasangan hidup Anda, disinilah. Apakah pasangan hidupmu, kriteria itu sesuai Tuhanmu atau di luar Tuhanmu? Betul gak saudara? Kalau kau berkata semua hidup saya milik Tuhan. Termasuk saya menikah dengan siapa, terserah Tuhan. Tergantung kehendak sang raja yang punya hidup saya. Pasti Tuhan siapin yang terbaik buat saya. Dan saya serahinlah kehendakmu yang jadi. Jadilah di bumi seperti di sorga. Betul kan? Gak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk datang si Alyong yang belum percaya terus lu naksir lagi sama si Alyong. Apalagi si Abdullah yang belum bertobat. Betul gak? Termasuk Yohanes, Petrus, Markus namanya, tapi belum lahir baru. Betul gak saudara? Tuhan gak kasih lah yang bikin cilaka hidup saya gitu. Yang bikin bencana buat masa depan saya gitu. Enggak lah. Tuhan pasti kasih seorang yang mengasihi engkau juga. Mengasihi saya dan mengasihi Tuhan. Amin. Dan gak mungkin dikirim si Amoy, ucuk-ucuk lu naksir sama si Amoy yang belum bertobat, lahir baru. Atau si Siti Suleha apalagi.
Atau namanya Maria Elizabeth tapi belum lahir baru juga sih. Intinya apa? Tuhan gak akan kasih pasangan hidup yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Amin? Pasti pasangan hidup yang dari Tuhan membawa kita mengasihi Tuhan juga. Karena kita sama-sama mengasihi Tuhan. Dengan kita bersama pasangan kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena dia kasih semangat. Betul gak saudara? Nah ini dia. Tapi kalau pasangan hidupmu lebih penting dari Tuhanmu, kau lupakan Tuhan udah. Yang penting gue suka. Yang penting udah terlalu sayang. Lu mulai ngomong gak boleh, yang penting gue mau milihnya dia. Udah deh. Tepok sebelahnya, makanya jangan sampai kelilipan. Ya. Jangan sampai lupa. Amin. The jomblos, amin. Oke. Ini penting saudara. Jadi jangan ada alasan apapun yang membuat engkau tidak siap datang di pesta rajamu. Ingat loh, ini semua reason, alasan ini bukan urusan sekali sehari tiba-tiba begitu. Karena sudah jadi kebiasaan, bahkan sudah jadi mindset, sudah jadi prinsip hidup. Gak pernah terkoreksi. Dan gak ada yang mengkoreksi. Bisa saja. Kita begitu independennya, orang udah kasih tahu udah ndablek punya. Kita gak mau dengar. Sampai satu hati kita bebal. Hati kita begitu keras. Dan udah gak bisa dikasih tahu punya. Itu suara announcement final call. Udah gua gak denger lah. Gua lagi sibuk ini. Sorry, emang gak mau berangkat, gak mau ikut. Begitu sudah. Itu yang terjadi kata Alkitab. Amin. Ya, tepuk sekali lagi sobat, jangan sampai titik itu. Jangan sampai. Benar. Siapapun kita ini ayat buat kita semua. Orang terundang di kerajaan Allah. Amin. Nah kita lanjut. Sekarang kira-kira responnya sang raja apa ya? Ketika si petugas reservasi panitianya itu lapor sama sang raja. Apa yang dikatakan? Ayo kita baca yuk bareng. Budak itu kembali dan menceritakan semuanya kepada tuannya. Tuan itu pun marah. Lalu berkata kepadanya, segeralah pergilah ke jalan-jalan dan gang-gang kota ini. Ajaklah ke sini apa? Orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Ingat loh, Tuhan ini bukan kali ini dalam posisi terakhir di dalam final judgment. Tuhanmu bukan tampil sebagai Bapa yang Maha Kasih. Dia Bapa sang hakim yang datang. Dan dia marah besar. Aku udah kasih kesempatan kamu bertobat. Aku udah ingetin kamu karena aku mengasihi engkau. Tapi urusan yang sekali lagi, aku marah. Marah besar. Oke, gak mau? Oke, sekarang rumahku harus penuh. Ambil, ajak siapapun. Orang yang apa tadi? Cacat, buta, miskin, lumpuh. Siapakah mereka? Mereka adalah nobody. Orang yang gak diperhitungkan. Betul kan? Nobody. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, hidupnya hancur. Nobody. Tapi ketika mereka diajak, mereka mau datang. Karena apa? Enggak ada yang disombongkan dalam hidup mereka. Siapa saya? Diundang sama raja, makasih aku mau datang. Mereka datang. Orang miskin, gak punya apa-apa. Tadi yang nolak asetnya banyak. Propertinya banyak dan dia begitu sayang masalahnya. Tapi ini nobody. Apa yang saya banggakan? Saya diundang di pesta raja, senangnya minta ampun. Datanglah langsung. Dia menghargai undangan itu. Yang buta apalagi, dia gak bisa bilang, Pak, saya itu gak bisa lihat Google Map. Tolong Sherlock, gue gak ngerti dah. Ya, tolong deh bantu gue deh. Tapi para panitia berkata, aku jemput Pak, gak usah khawatir. Tinggal masuk mobil, berangkat. Sampai di tempat. Wah aku makasih banget deh. Yang juga yang timpang, yang lumpuh, aku gak bisa jalan cepet. Bisa ketinggalan waktu nih. Gak usah takut, langsung dijemput kok. Kau akan terundang dan kau akan sampai ketemu sang raja. Gak ada excuses. Kita provide everything. You mau datang gak masalahnya? Mau. Amin. Ingat kata-kata Tuhan. Yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Kita yang lebih dulu bertobat. Tapi kita menolak datang akhirnya. Tuhan akan cari siapa aja lo nanti di akhir zaman.
Siapa aja yang penting bertobat. Amin. Siapa aja tuh bilang. Yang sudah duluan bertobat malah pada ngilang dah. Betul kan? Akhirnya pada gak mau, udah gak apa-apa, siapa aja. Terus berikutnya apa ayatnya? Kita lanjut. Lalu tidak lama kemudian budak itu datang dan melaporkan, Tuan, seperti yang Tuhan perintahkan sudah saya lakukan, tetapi masih ada tempat yang kosong. Karena kursi demi kursi itu ada namanya, Pak. Dan udah dicoret-coret tuh nama sama panitia. Yohanes gak mau datang, ambil, copot. Matius gak mau datang, ambil. Paulus gak mau datang, ambil. Ganti sama siapa? Daftarin tuh yang lumpuh tadi siapa namanya, masukin. Daftarin yang buta tadi siapa, masukin. Masukin. Masih ada kursi kosong. Terus raja berkata, aku gak akan mulai sebelum kursi semua penuh. Wow, raja ini begitu rindu semua orang boleh diselamatkan. Semua orang boleh bersama sang raja. Amin. Kursi masih kosong juga ini. Penuhi. Sekarang apa yang dilakukan panitianya? Ya, mari sama-sama baca yuk. Kemudian Tuhan itu berkata kepadanya, pergilah ke jalan-jalan raya dan jalan-jalan kecil di luar kota. Desaklah siapa saja untuk datang ke sini supaya rumah saya penuh. Wow. Jadi akhirnya apa? Disuruh keluar kota, tadi di dalam kota masih. Kemana aja? Sampai ujung bumi. Ya maksud sampai ke sana juga. Sampai di mana aja kamu diutus Tuhan. Di mana aja. Desak orang. Bukan cuma diajak sekarang. Desak orang. Waktu saudara baru-baru nih kebakaran di Pelumpang. Mungkin saudara dapat viral videonya. Itu rumah udah kebakar. Ada ibu-ibu masih di dalam. Kebakaran. Kalau saudara ada dekat ibu itu dengan kebakaran di posisi. Dan masih hidup tuh ibu itu. Saudara berkata gak sampai, Bu namanya siapa Bu? Nomor KTP-nya penduduk sini apa enggak ya Bu ya? Kira-kira begitu gak pakai prosedur begitu? Kalau kau lihat ada orang kebakaran di rumah. Itu gak perlu basa-basi, gak perlu permisi. Lu mau nyeret kek, lu mau ngangkut kek, yang penting orang ibu itu selamat, betul gak? Gak perlu pakai kulonungun, basa-basi, permisi, sopan santun, lupain dulu deh. Yang penting tuh tarik ibu itu keluar. Amin. Dia harus selamatin cepat. Kalau gak habis mati dia. Langsung digotong. Sorry ya, lawan jenis gak apa-apa digotong aja ya. Udah gak pakai etika lah, yang penting selamat dulu Bu. Apakah ada tingkatan urgensi seperti itu hidup kita? Melihat orang hidupnya kacau balau. Dan kita nggak tahu orang ini kalau begini terus kira-kira dapat kesempatan hidup dan kesempatan bertobat masih ada waktu nggak ya? Kalau kita yang hari ini hidupnya masih berantakan dan nggak mau bertobat, apakah kita berpikir gue masih muda kan? Masih lama lah. Nanti deh kalau gue udah nggak bisa apa-apa gue bertobat. Janji deh gue bertobat. Swear gue bertobat. Tapi nantilah bos. Sekarang masih ada kesempatan. Enjoy life. Boleh nggak? Jangan paksa gue ya. Berikan gue kesempatan. Ya. Sorry saudara. Belum tentu ada kesempatan. Amin. Belum tentu. Saya pun ditegur Tuhan keras begitu. Kaget saya. Masih muda, belum married. Langsung di game over aja sama Tuhan. Belum tentu ada kesempatan. Amin. Jadi sekali lagi, apakah ada satu prinsip dalam hidup kita, sikap dalam hidup kita bahwa Tuhan memanggil itu suatu kesempatan yang limited juga. Enggak sembarangan, limited juga. Karena ada timeline. Dan belum tentu kita on time. Karena kita terlambat. Waktu saya bertobat di 83, saya orang pertama yang bertobat di seluruh keluarga besar saya. Enggak ada satupun yang bertobat. Keluarga dan keluarga besar. Dan saya satu-satunya yang bertobat dan saya betul-betul dikasih hati besar buat papi saya. Papi gak bisa tidur inget papi. Saya sama papi ada gap, tapi saya cuma sebagai anak polos. Hitung-hitung di atas kertas, kalau nanti yang mati duluan kelihatannya si papi sih mati duluan. Paling tua sih maklum. Polos saja sebagai anak. Saya mesti menangin papi. Nomor 1 papi, udah itu aja.
Sejak hari itu saya bertobat, tiap hari saya nangis buat papi saya. Nggak bohong, tiap hari saya nangis. 6 bulan lamanya. Nangis buat papi, nggak bisa tidur, nggak bisa enak tidur, nggak bisa enak makan. Papi mesti bertobat, papi mesti bertobat. Nggak berani ngomong karena saya sama papi ada gap. Karena pasti, apa yang terjadi saudara? Saya bertobat dari anak berandalan sampai jadi anak yang lumayan baik sih. Papi saya tuh nggak nanya barang sekalipun loh. Lu ngapain, ada apa gitu. Kan lihat hidup saya berubah total. Itu kamar saya yang punya poster rocker heavy metal semua saya turunin semua. Gak ada tembok ya karena apa semua pesta poster heavy metal. Dan semua sound system saya yang disco semua itu udah saya robah semua. Sekarang stylenya lagu rohani. Masa papi gak denger sih? Udah berubah nih, bukan heavy metal ini. Lagu rohani Pi. Saya udah berubah nih. Tertib di rumah gak kabur-kaburan melulu. Lu gak nanya loh. 6 bulan udah berubah begini. Saya nangis tiap hari. Mau ngomong apa ya? Terus Tuhan bicara. Barang saya menabur dengan air mata. Dan menabur benih. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Baru tahu sih ayatnya ada sih Mas 126. Waktu itu jiwa baru gak tahu. Dan saya baru suruh nabur benih. Maksudnya bersaksi kata Tuhan. Aduh ini dia bersaksi papi gak gubris kan. Bersaksi benar-benar dibully, diomelin, dimarahin. Lu khotbahin papi. Udah habis dah. Nangis lagi deh. Mentok ketemu tembok. Kayaknya gak ada harapan nih. 6 bulan lewat udah setahun. Setiap ada kesempatan tetap gak ada respon. Sampai di bulan ke-14 saya udah frustrasi. Saya gak tahu caranya apa lagi. Saudara. Nggak ngerti, saya udah mati-matian nih Tuhan. Benar-benar bergumul sama waktu. Saya tengah tahu kapan papi saya nanti bertobat. Dan saya udah lakukan my best. Satu hari sudah bengong di November itu saya masih ingat. November 84 nganterin papi naik mobil. Ada kesempatan ngomong lagi. Ngomong apa ya? Semua kayaknya udah cerita ya. Tapi papi gak mau denger, gak mau gubris. Terus saya ingat udah gini aja deh. Budi mau cerita aja Pi, kalau Budi nanti mati, Budi pasti masuk surga Pi. Terus papinya nanya, lu tahu dari mana? Hari itu jawaban yang paling lumayan saya pernah dengar itu. Itu udah mujizatnya kalau bisa dijawab begitu dah. Haleluya 12 kali deh. Oh my God, thank you God. Papi nanya loh. Budi boleh kasih ayatnya Pi di rumah ya. Ayatnya lupa di mana. Ya udah nanti kasih lihat aja. Udah sampai rumah bawa ke Alkitab, nih Pi ayatnya baca sendiri Pi. Udah gitu doa puji Tuhan lah. Terus kalau minggu saya pergi ke gereja saya biasa pinjam mobil dia. Tapi dia biasa main tenis jadi saya kerjasama dah Pak. Kita anterin di lapangan tenis nanti pulang gereja saya jemput. Ya jadi dia ke lapangan tenis saya ke gereja. Gitu jamnya sama kebetulan. Tenis sama kolega dokter dia dokter ya. Jadi saya berangkat. Pi mau ikut Pi, biasa kan pinjam mobil seperti biasa. Oke papi ikut. Saya tungguin pas keluar dia pakai baju rapi banget. Pi kok main tenis pakai baju rapi begini Pi? Enggak papi mau ke gereja ikut kamu. Aduh saya nangis. Ke gereja Pi? Kaget saya sampai bener ke gereja? Ya boleh gak? Ya boleh banget lah Pi. Saya nangis sepanjang di jalan. Dan sejak hari itu papi saya bertobat berubah total. Dia dokter, tapi ketika saya cek di ruang praktiknya, lebih banyak konseling tumpang tangan doain pasien daripada jadi dokter. Dia menangis jiwa banyak banget selama jadi dokter. Dan saya pikir papi meninggal cepat, gak taunya setelah dia bertobat baru 25 tahun berikutnya dia meninggal. Di usia 89 tahun. Saudaraku, tapi kesempatan itu saya hormati Tuhan bisa kasih kesempatan saya menangin papi saya. Seperti bergumul sama maut dan waktu. Apakah ada rasa mendesak? Ketika kau melihat orang-orang terkasihmu belum dalam Tuhan. Ketika lihat teman-temanmu terhilang. Mereka udah gak dengar lagi panggilan Tuhan. Terus kalau kamu sebagai anak Tuhan yang tetap on time, on track lah ya. Terus kamu lihat temanmu, aduh jauh banget dari Tuhan. Apakah ada rasa urgensi sih? Saya mesti kasih tahu dia kan. Dia lagi kebakaran nih. Mungkin murtad kali. Kok saya kasih tahu ninggalin Tuhan kali.
belum tentu dia ada di dalam pesta itu. Gue tahu bertobat bareng-bareng. Sekarang dia udah dalam dosa. Dia ninggalin Tuhan. Apakah kau mau? Amin. Hari ini mari kita lihat berikutnya. Saudara, Tuhan berkata, apa? Rumah Bapakku harus penuh. Tuhan tunggu, saudara. Dan Tuhan minta tolong ajak siapa aja. Desak siapa aja. Bawa ke rumah Bapakku harus penuh. Mari, minimal dirimu pastikan kau ada di rumah Bapa. Kau ada di situ terundang. Dan kau ajak orang-orang lain bersamamu terundang. Ada di rumah Bapakku. Rumah Bapakku harus penuh. Nanti saudara, sebelum masuk ke slide ini saya mau di sharing kompak. Nanti saudara bisa lihat di Instagram ya. Instagram kita Gereja Abalaf Gading. Saudara bisa dapetin, saudara sharing ya. Di mana aja saudara ngobrol, ngopi, makan siang, saudara bisa sharing. Oke, saya mau tutup dengan ayat terakhirnya 24. Yuk kita baca bareng, 2, 3. Saya bersumpah bahwa mereka yang sudah menolak datang tadi tidak akan boleh masuk dan tidak akan mengecap sedikit pun dari makanan yang disediakan untuk pestaku ini. Jadi ada kesempatan terakhir yang memang tidak dapat lagi kesempatan. Final. Kamu kalau udah nolak, it's over. Selesai. Dan saya mau tutup dengan kisah saya yang waktu, saya masih ingat di Juli 2015. Kami sekeluarga family holiday di Australia sekaligus pelayanan. Dan benar-benar kami mau pulang dari Sydney ke Jakarta. 2015 berarti Sheila masih 18 tahun, Stasia 11 tahun. Ya, kami early datang, kami rasa masih banyak waktu, kami makan dulu. Lapar, ya. Kami makan, apa yang terjadi saudara? Selesai makan kami masuk ke ruangan imigrasi. Betapa kagetnya saya. Imigrasi Sydney bukan cuma biasanya kan langsung. Ini sampai dibikin begini kayak ular, full of people. Very crowd of people. Penuhnya minta ampun itu imigrasi. Saudara. Saya shock. Kayaknya mesti cepat kan imigrasi. Ini mah gak bakal dapat waktunya. Bakal ketinggalan pesawat kita kalau gini. Saya kaget betul, saya udah keringet dingin saudara. Wow, saya doa, kok udah begini udah kepepet. Pasti doa pertama minta ampun dulu deh, minta ampun deh Tuhan. Kita gak menghargai kesempatan waktu, mesti gue makan nanti habis imigrasi kali ya. Waduh ini sampai bisa, aku sebenarnya ngomong please boleh gak, gue udah telat. Sama orang di depan minta ada yang nolak, ada yang terima ya kan. Boleh gak gue lebih duluan ini, telat bener-bener telat ini. Udah akhirnya sampai keluar imigrasi, lihat gate-nya, tau gak gate-nya? Di paling ujung. Kalau pernah ke Bandar Sydney, gedenya minta ampun saudara. Waduh saya bilang, ini untuk sampai ke sana itu setengah mati. Saya bilang sama istri saya, Mami, sama Stasia yang 11 tahun, kamu jalan cepat, Papi sama Sheila lari. Saya masih ingat ajak Sheila. Lari sekenceng-kencengnya mungkin lebih cepat dari pelari tercepat sprinter lah. Putih minta ampun dah. Lari secepat-cepatnya. Dan pas saya ngelihat itu gate, itu pesawat. Masih ditunggu sambil kesel-kesel banget itu pramugarinya. Bener-bener kitalah penumpang terakhir. Itu bunyi last call, final call for Budi Setiawan sampai berkali-kali diulang-ulang tuh sebenarnya. Sebanyak perjalanan mengiringi saya lari itu. Dan benar-benar ada kesempatan. Tunggu ya, ada istri saya sama anak saya masih jalan. Dan pas masuk, semua penumpang ngeliatin kita semua. Kita nungguin lo, atau enggak? Terhakimi terdakwa ya. Puji Tuhan, masih ada kesempatan. Kita boleh pulang on time. Masalahnya kesempatan itu belum tentu ada bagi kita yang melupakan panggilan Tuhan. Amin. Bolehkah kita bangkit berdiri? Yes. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan, Mengiring-Mu Tuhan. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Siang ini Tuhan sudah berbicara buat setiap kita orang-orang yang terundang. Sang Raja segala raja, empunya langit dan bumi ini mengundang engkau. Engkau mendapat kehormatan yang begitu mulia sebagai undangan. Ada kursi yang tersedia yang tertulis namamu sendiri. Tetapi Alkitab berkata orang terundang itu menolak datang dengan berbagai alasan. Kalau Tuhan berkata demikian, kalau firman sudah berkata, itu memang benar adanya. Ada orang-orang yang terundang yang tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai pesta sang raja, tidak menghargai undangan. Karena ada hal yang lebih penting bagi mereka. Ada hal yang lebih utama bagi mereka. Ada hal yang lebih berharga bagi mereka. Bukan undangan itu, bukan Tuhannya. Ada sesuatu yang lebih menarik dalam hidup mereka. Lebih dari sekedar datang di undangan pesta raja. Mereka sedang sibuk mengumpulkan harta di bumi ini. Harta, aset, uang sebagai keberhargaan dirinya, kenikmatan dirinya. Dan dia sedang asik mengumpulkan harta. Bukan harta di sorga. Harta yang di bumi yang ngengat dan segala rayap akan menghabiskannya. Orang ini begitu dikecoh dengan cinta uang. Uang segala-galanya. Dan dia meninggalkan Tuhannya. Dia lupa Tuhan sang raja pemilik hidupnya. Dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan harta itu. Tuhan yang mempercayakan aset itu. Harusnya kita balik nama aset kita kepada Yesus. Karena Yesus yang layak tertulis di dalam sertifikat itu. Bukan nama kita. Di bank account kita harusnya nama Yesus yang ada di situ. Kita tulis nama kita, istri kita, itu kita pikir itu account kita. Padahal harusnya nama Tuhan yang ada di sana. Kita sudah jadi pemilik. Kita lupa bahwa kita harusnya pengelola saja. Yang kedua, bisnis dan pekerjaanmu. Itu sangat penting bagimu. Karirmu, dan engkau bisa menghalalkan segala cara demi masa depan karirmu. Dengan pengembangan bisnismu, kau bisa utamakan apapun dengan segala cara. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang mempercayakan bisnis itu. Tuhanlah komisaris utama bisnis ini. Kita lupa. Kita lupa bahwa bos kita adalah Yesus sendiri. Di mana kita bekerja. Dan pasti
bos kita memerintahkan kita untuk mentaati firman dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita bahkan menyalahgunakan pekerjaan kita untuk berbuat dosa dengan seenak-enaknya, kita lupa. Satu hari kita akan dievaluasi kinerja kita. Bukan oleh orang di dunia ini, bukan oleh bos duniamu. Oleh yang bos yang sebenarnya. Yang akan membacakan hasil kerjamu selama ini. Dia maha tahu dan dia tahu apa yang kita lakukan dalam pekerjaan bisnis kita. Semua tercatat dan diaudit oleh Tuhan. Mari saudaraku. Yang ketiga, banyak orang lebih mementingkan hubungan, keluarga, pernikahan, segalanya. Apa yang jadi hobinya, kesukaannya, pertemanannya, segala-galanya bagi dia. Dan dia rela meninggalkan Tuhan demi hubungan itu. Dia mengasihi keluarganya berlebihan. Dia mengasihi pernikahannya berlebihan. Dia memilih bahkan pasangan hidupnya seperti yang saya mau, bukan yang Tuhan mau. Akhirnya dia meninggalkan Tuhannya. Hari ini saudara, apakah ada alasan engkau menolak undangan raja? Apakah ada alasan sehingga sungguh benar-benar engkau saat ini distract? Engkau sudah dialihkan pandanganmu dari sang raja. Bukankah hidup ini semuanya untuk sang raja yang kita sembah? Di mana engkau bekerja, di mana engkau bisnis, di mana engkau mengelola harta, di mana engkau membangun keluarga. Semua bukankah untuk kepentingan sang raja? Ataukah buat kepentingan engkau sendiri? Mari saudara, kalau engkau ditegur Tuhan siang ini, bolehkah taruh tangan di dada? Akui, ampuni saya. Saya bertobat. Saya bertobat Tuhan. Mari saudara, jangan ada berhala di antara engkau dengan Tuhan. Itu sudah jadi berhala. Itu yang diutamakan. Itu yang ditinggikan, itu yang menjadi prioritas. Itu yang menjadi fokus. Yang penting, berharga, mulia bagimu. Yes Lord, yes Lord. Siapa lagi saudara? Ya dalam nama sekarang. Masih ada kesempatan sekarang. Karena belum waktunya. Tapi ini kesempatan bagi kita yang dikasih kesempatan. Entah berapa lama. Kalau hari ini kau dengar, segeralah bertobat. Karena belum tentu ada kesempatan besok hari. Kita gak akan pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Dan belum tentu ada last chance for us. Mari saudara, kalau engkau ditegur Tuhan, bertobatlah. Ajaklah, desaklah. Semua orang boleh datang ke pesta raja. Rumahku harus penuh. Kumpulkan orang-orang boleh datang ke pesta raja. Yes Lord. Ya Allah mana sikara wala wala wala. Ora mana kasikara wala wala. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan hari ini, engkau teringat oleh orang-orang terdekatmu yang belum dalam Tuhan. Doa, Tuhan, aku mau punya hati untuk ajak mereka dalam Tuhan juga. Aku mau sama-sama datang ke pesta sang raja. Aku mau bersama keluargaku, bersama sahabatku, bersama-sama mereka Tuhan. Ya Allah mana sikara mana. Kalau kau cuek, kau selama ini gak peduli, bertobatlah. Mari berapa banyak saudara, taruh tangan di dada saudara. Akui dan minta ampun sama Tuhan. Dan mari buat komitmen ulang. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau menghargai undangan raja. Aku mau menghargai kesempatan yang diberikan kepada aku. Makasih Tuhan, makasih. Jangan berkata engkau masih muda. Karena belum tentu kau dapat kesempatan lama. Belum tentu kau dapat kesempatan yang besar. Kesempatan bisa terbatas. Mari Tuhan, mari ini aku Tuhan. Aku menghargai suaramu, undanganmu bagiku. Aku mau hidup benar di matamu Tuhan. Aku mau menggenapi rencanamu dalam hidupku dan tujuan hidupku sama dengan tujuan hidup ilahi. Aku gak mau memilih hanya kenikmatan sesaat, bahkan yang menyesatkan. Itu semua tipuan yang membuat aku hanyut. Membuat aku lengah, membuat aku lalai dengan Engkau. Ampuni aku Tuhan.
Sadarkan aku Tuhan, supaya aku sadar terus. Dan aku mau bertobat senantiasa Tuhan. Makasih Tuhan. Meteraikan komitmen yang aku buat pada saat ini. Mari Tuhan mau teguhkan lewat Roh yang Kudus. Mari engkau dapat, ya, meterai itu engkau dapat peneguhan dari Tuhan. Roh Kudus yang dalam dirimu berbicara kembali. Dia bersuara kembali, engkau dengar kembali. Suaranya yang mungkin selama ini engkau bungkam, engkau padamkan, engkau dukakan. Tapi hari ini engkau dengar kembali suaranya berbisik memanggilmu. Bertobatlah, berbaliklah. Ingatlah kembali buat apa engkau diselamatkan. Buat apa engkau jadi anak Allah. Betapa berharganya ini semua. Betapa mulianya ini semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian ini lagi dengan keputusan yang sungguh-sungguh dari hatimu. Mengiringmu Tuhan. Amin.